Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang, teman-teman semuanya. Saya akan melanjutkan materi yaitu tentang pencampuran, gitu ya. Adapun yang akan saya bahas di sini adalah tentang definisi, tipe campuran, mekanisme pencampuran, faktor-faktor yang mempengaruhi segregasi pada campuran, dan peralatan yang digunakan. Definisi pencampuran sendiri di sini, kalau kita bilang pencampuran, berarti bisa bilang itu mixing atau blending. Ya, yang namanya pencampuran selalu ada dua atau lebih bahan dalam keadaan yang terpisah, ya, atau dalam kondisi tercampur secara kasar, di mana nanti akan diperlakukan sedemikian rupa sehingga setiap partikel dari tiap bahan-bahan itu saling berdampingan, saling berdekatan gitu ya dengan partikel lain dari bahan. Tujuannya untuk menjamin keseragaman dari komposisi. Nah, adapun pencampuran di sini dari API atau Active Pharmaceutical Ingredient atau bahan aktif ditambahkan dengan excipient atau pharmaceutical excipient. Ya, untuk menghasilkan sebuah sediaan yang solid. Di sini butuh pencampuran supaya dosisnya seragam dan acceptable. Ya, kalau bahasanya zaman sekarang itu dia plus aku, lah, jadinya apa gitu ya. Untuk tipe pencampuran sendiri ada mixing positif, ada mixing negatif, dan ada mixing netral. Di mana mixing positif untuk sistem yang pada waktu tertentu secara spontan akan membentuk campuran sempurna. Sedangkan untuk mixing negatif pada suspensi padat dalam cairan. Untuk mixing netral terjadi bila proses mixing dan demixing sedang berlangsung. Berikut adalah struktur dari campuran padat. Campuran padat di sini ada dua ya, ada campuran sempurna dan ada campuran acak. Di mana untuk campuran sempurna itu keadaan di mana sampel yang diambil dari campuran akan memberikan komposisi yang tepat sama. Begitu pula dengan sampel-sampel yang lainnya. Sedangkan untuk campuran acak, keadaan di mana probabilitas untuk mendapatkan partikel dari komponen campuran adalah sama pada semua titik di dalam campuran. Anda bisa lihat untuk campuran sempurna lebih rapat-rapat, lebih rapat-rapat. Tapi untuk campuran acak dia tidak rapat, ya ada cenderung berongga. Ini lebih jelasnya untuk campuran sempurna ya begitu teratur, untuk campuran yang acak tentunya tidak teratur. Ya, mekanisme pencampuran sendiri ada tiga, ada convective mixing, diffusive mixing, dan shear mixing. Di mana convective mixing di sini, kelompok partikel berdekatan akan berpindah dari satu lokasi massa ke lokasi lain. Kalau diffusive mixing, partikel didistribusikan di atas permukaan yang baru terbentuk. Sedangkan untuk shear mixing, dibangunnya lapisan rata dalam massa. Dalam satu proses pencampuran ini, ketiga mekanisme ini harus terjadi secara bersama-sama. Makanya kita butuh ruang gerak yang mumpuni atau yang cukup. Ya. Ini adalah tahapan mixing untuk solid-solid. Ada kompresi, ada tension, ada expanded base, ada shear, dan lain-lain. Nah, kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi dari pencampuran? Ternyata ada tiga faktor, dari input, proses, dan outputnya. Di mana input ini dari bahan, sedangkan proses ini dari alat dan kondisi, untuk output dari perlakuan. Saya akan bahas satu persatu ya. Untuk yang input, bahan, kita perlu lihat bagaimana distribusi ukurannya. Lalu bobot jenisnya berapa? Moisture content atau kandungan pelengasnya berapa? Variabilitas atau kerapuannya bagaimana? Alirannya bagaimana? Dan gaya elektrostatiknya juga bagaimana? Sedangkan pada proses gitu ya, kita akan membahas terkait dengan alat dan kondisi. Kalau alat, Anda perlu lihat bentuk dan ukurannya. Ada atau tidaknya agitator, ini ada agitator, ya yang ini agitator, dan bahan dan sifat permukaannya bagaimana. Untuk kondisinya yang perlu Anda perhatikan perbandingan bobot bahannya, volumenya bagaimana, dan kecepatan rotasi. Anda bisa lihat dari gambar yang di samping ya, untuk pengisi tidak 100% full notok pada alat.
ya selalu akan diberikan rongga atau diberikan ruang supaya bisa bergerak, supaya alat-alat ini bisa mixing satu sama lain, gitu ya. Untuk output sendiri terkait dengan perlakuannya bagaimana, vibrasinya ada atau tidak, ya. Nah, kemudian kita temukan juga yang namanya segregasi atau demixing pada pencampuran, di mana segregasi ini merupakan pemisahan komponen serbuk yang bisa menyebabkan batch-nya gagal dalam uji keseragaman kandungan dan keseragaman bobot. Segregasi ini terjadi karena campuran serbuk mengandung partikel yang berbeda dalam ukuran, bentuk, dan juga kepadatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari segregasi yaitu ukuran partikel, di mana ini penyebab utama dari segregasi biasanya adalah ukuran partikel ya. Lalu tiga jenis segregasi sendiri ada perkolasi, trajektori, dan elektriasi atau dusting out. Anda bisa mencari definisinya terkait dengan segregasi. Kemudian faktor-faktor lain yang mempengaruhi segregasi ternyata adalah kerapatan partikel. Ya, bagaimana jika antar partikel ini berbeda kerapatannya, meskipun ukuran partikelnya sama, pasti nanti akan terbentuk segregasi. Lalu bentuk partikel, ternyata partikel yang berbentuk bola ini lebih mudah dicampur daripada partikel yang berbentuknya seperti jarum. Nah, ini adalah cara mencegah segregasi. Ya, Anda harus memilih fraksi ukuran partikel yang baik, lalu menghaluskan komponen, mengontrol proses kristalisasi selama produksi, memilih eksipien yang memiliki kerapatan hampir sama dengan bahan aktif. Jadi jangan pernah memilih eksipien yang ternyata kerapatannya berbeda jauh dari bahan aktif. Ya, yang perlu Anda perhatikan mencocokkan dengan bahan aktif Anda seperti apa, Anda pilih eksipiennya. Gitu. Lalu melakukan proses granulasi, mengurangi getaran atau perpindahan serbuk setelah pencampuran, lalu menggunakan mesin filling dengan hopper, atau menggunakan peralatan di mana proses tersebut dapat dilakukan tanpa Anda harus memindah-mindah campuran. Ya. Alat yang digunakan di sini ada batch type dan ada continuous type, di mana batch type ini ada yang tumbling mixer tanpa agitator dan ada yang dengan agitator. Kemudian ada stationary, ada high speed granulation dan air mixer. Ya, ini adalah contoh dari alat-alat. Ada batch type, ada yang batch type. Yang pertama tumbling mixer tanpa agitator. Ada barrel, cube, ya bentuknya seperti kubus, V-shape, dan double cone. Double cone itu maksudnya seperti cone ya, kalau Anda lihat cone-nya es krim gitu ya. Nah, ini seperti double. Oke. Nah, ini tanpa agitator. Kalau Anda lihat rangkanya gitu ya, ternyata di dalamnya barrel, cube, V-shape, dan double cone tidak ada agitator. Sedangkan pada alat yang ini menggunakan agitator. Agitator itu apa sih, Bu? Ya, sudah saya beri tanda ya, agitator. Agitator ini ada pada V-shape dan double cone. Ini contohnya juga ada agitator di sininya ya. Nah, kenapa harus ada agitator ataupun kenapa ada mesin yang tidak ada agitator? Ya, Anda bisa lihat keuntungan dan kerugiannya di sini. Untuk keuntungan penggunaan agitator, ternyata pencampurannya semakin bagus. Dapat digunakan untuk pencampuran kering maupun basah. Kemudian forsa geser dengan rentang yang besar. Dengan agitator akan diperoleh komposisi yang sama antar partikel halus dan kasar. Tidak dibutuhkan pengenceran bertingkat jika bahan obat dengan dosis kecil dimasukkan ke dalam campuran. Sedangkan kerugiannya, kemungkinan terjadi atrisi lebih besar untuk partikel atau granul rapuh karena adanya agitator dengan kecepatan tinggi. Lalu kalau misalnya Anda mau scale up, ya menaikkan volume gitu ya, scale up pada industri itu akan menimbulkan masalah karena scale up ini ternyata berdasarkan dari geometri, ukuran dan kecepatan perifer tidak dapat dilakukan. Ya, pembersihan kalau menggunakan agitator ini mungkin sulit, jadi bisa menimbulkan masalah. Biasanya masalahnya kontaminasi atau susah untuk memasang kembali.
Lalu potensial packing atau seal menjadi juga masalah, di mana seal ini padahal dibutuhkan untuk mencegah kebocoran pada saat memasukkan agitator ke dalam wadah pencampur dan mencegah isi alat pencampur terkontaminasi oleh piringnya. Ini adalah batch type. Untuk batch type sendiri ada stationary atau body, ya, shell atau body. Ada ribbon, sigma blade, planetary, dan chronicle screw. Ya, ini contohnya. Kemudian ada juga barrel and bow pada batch type dengan high speed granulation. Keuntungannya kalau menggunakan high speed tentunya waktu pencampurannya sangat cepat. Hasil pencampurannya sangat baik ya, padat-padat atau cair-cair baik. Waktunya hanya 6 sampai 10 menit. Ya, boleh untuk granulasi kering, boleh untuk granulasi basah. Tapi pada granulasi basah dihasilkan biasanya seragam atau uniform gitu ya, dengan ukurannya 14 sampai 8 mesh tanpa perlu ada proses pengayatan. Granul ini biasanya langsung dimasukkan dalam FBD atau food bed dryer. Sedangkan kerugiannya ada kontaminasi produk dari packing gland dan ukuran batch-nya terbatas karena harganya yang mahal. Ini batch type untuk food bed granulator dan food bed dryer. Nah, kemudian ada yang bentuk yang kalau tadi ini batch type, yang ini adalah continuous type, ada barrel dan ada zigzag. Ya, dengan 180 rotation atau 360 derajat rotation ya, tergantung berapa banyak rotasinya. Nah, ini adalah description dari mixer. Saya sudah berusaha untuk merangkumkan gitu ya, mixer type-nya apa, mekanismenya apa, keuntungan kerugiannya apa, contoh alatnya apa. Tinggal Anda pelajari sendiri, Anda amati, dan Anda rangkum mungkin ya untuk nanti Anda bisa mempraktekkan saat kerja maupun nanti saat ujian ketika diberikan soal semacam kasus, Anda bisa memilih mana yang terbaik gitu. Kriteria penerimaan sesuai dengan Farmakope Indonesia 4 untuk keseragaman bobot atau keseragaman kandungan 10 sampel itu 85% sampai 115%, sedangkan untuk 30 sampel 75% sampai 125% dengan RSD tertentu. Pustaka yang saya pakai Kesun Agus, Rahman Lieberman, Drug and Delivery Industri Farmasi, dan PSD.